Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utut dan salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Om Bob dalam Telusur dan Tutur Sejarah. Kawan-kawan sekalian, dalam Tutur Sejarah ini setelah Om Bob menelusuri sejarah pemakaman lembah duka, lebah kematian Banyu Sumurup, Om Bob sempatkan mampir karena berniat untuk menelusuri dan menuturkan istri atau permaisuri dari Pangeran Pekik yang dimakamkan di Banyu Sumurup, yaitu Ratu Wandansari. Ternyata Putri Wandansari makamnya tidak di Banyu Sumurup, tapi di tempat Om Bob berdiri ini. Inilah Astana Padjimatan Imogiri. Kawan-kawan sekalian, ini sangat terkenal sekali makam Astana Imogiri ini. Ini adalah makam kedua setelah makam Giriloyo. Jadi kalau Giriloyo itu ada di samping selatan utara ya. Makam Imogiri dan Banyu Sumurup ada di sisi kirinya. Berarti Imogiri ini ada di tengah-tengah di antara makam Banyu Sumurup dan makam Giriloyo. Ini kawan-kawan sekalian. Ini makamnya. Ini adalah makam Kesultanan Yogyakarta. Om Bob berdiri berada di tengah-tengah. Sementara sisi kanan Om Bob ini adalah makam Kasunanan Surakarta. Dan Om Bob berada di tengah-tengah ini kawan-kawan sekalian. Nah, tengah-tengah itu adalah pusat makam, yaitu Sultan Agung Hanyakrokusumo. Namun sebelum Hanyakrokusumo, di samping ini adalah makam Pakubuanan. Makam Pakubuanan itu makam Pakubuwono I, II, dan Amangkurat III ya. Nah, ini di sana ya. Ini adalah makam Sultan Agung. Sayang sekali ini hari Sabtu makam ini tidak terbuka untuk umum kawan-kawan sekalian. Kalau butuh terbuka, pengunjung di makam Sultan Agung Hanyakrokusumo tidak boleh membawa kamera. Sayang sekali kawan-kawan sekalian, sedangkan dua makam yang akan Om Bob tuju berada di komplek ini. Satu Pakubuanan dan satu berada di makam Sultan Agung Hanyakrokusumo. Siapa itu? Dan Om Bob akan menuturkan secara singkat kawan-kawan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utut dan salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Om Bob dalam Telusur dan Tutur Sejarah. Kawan-kawan sekalian, saat ini Om Bob berada di tengah-tengah makam Padjimatan Imogiri. Makam Padjimatan Imogiri adalah makam milik di bawah otoritas Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta atau Trah Wangsa Mataram, kawan-kawan sekalian. Di Padjimatan Imogiri. Di Padjimatan Imogiri ini terdapat terdapat tiga makam utama dari Trah Mataram. Satu adalah makam Giriloyo, itu makam tertua, dan makam kedua adalah Imogiri ini, dan makam ketiga adalah Banyu Sumurup. Kawan-kawan sekalian, Om Bob sebetulnya ke Imogiri ini mau menelusuri dan menuturkan dua orang tokoh penting. Sesuai dengan janji Om Bob di konten sebelumnya. Yang pertama yaitu Raden Haryo Mangkunegoro. Beliau adalah putra Amangkurat keempat dan sesepuh daripada Trah Mangkunegoro, ayah dari Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo, bernama Raden Haryo Mangkunegoro, yang meninggal dunia di luar negeri, namun jenazahnya dibawa pulang dan dimakamkan di Imogiri sesuai dengan literatur. Makamnya ada di komplek Pakubuanan sebelah sini. Ini belakang itu adalah Pakubuanan. Makam ini kawan-kawan sekalian, ini dibagi menjadi beberapa bagian. Makam utama itu di belakang Om Bob itu adalah makam, nanti naik terus adalah makam komplek Sultan Agung. Awal-awal Mataram mulai dari Sultan Agung Hanyakrokusumo. Kalau awal berdiri ada di Kota Gede kawan-kawan sekalian. Yang dimakamkan di Kota Gede itu adalah Kakung Pemanahan, Panembahan Senopati, Panembahan Hanyakrowati, itu ada di Kota Gede. Kemudian Raja keempat Sultan Agung, Om Bob menyebutnya keempat karena nanti ada Raden Wuryah. Mulai raja keempat ini dimakamkan di Padjimatan Imogiri ini. Namun ada juga nanti Hamengkubuwono
kedua itu dimakamkan di tidak di sini, tapi di Kota Gede. Ini adalah komplek utama. Di komplek utama Sultan Agung itu adalah makam Sultan Agung, kemudian ada Amangkurat 2, Amangkurat 3, Amangkurat 4 ada di Pakubuanan. Amangkurat 1 sendiri ada di Tegal Arum. Nah, tokoh kedua yang akan Om Bob datangi itu adalah Putri Wandansari. Setahu Om Bob mengira Putri Wandansari itu dimakamkan bareng dengan suaminya, yaitu Pangeran Pekik di Banyu Sumurup. Ternyata di Banyu Sumurup itu hanya ada Pangeran Pekik dan putra-putranya dan panderanya. Sementara Putri Wandansari, karena beliau adalah adik Sultan Hamengkubuwono dan putri dari Raja kedua Mataram, yaitu Panembahan Anyokrowati, beliau dimakamkan di komplek raja-raja bersamaan dengan kakak kandungnya, yaitu Sultan Agung Nyokrokusumo. Ini, Om Bob kembali bagian-bagian dari Imogiri ini. Bangunan utama adalah Sultan Agung, sisi kanan Om Bob ini adalah terah dari Kasunanan Surakarta, Pakubuanan. Nah, ini pasca perjanjian Giyanti. Pada tahun 1755 Mataram dibagi dua, Kasultanan Yogyakarta samping kiri Om Bob ini adalah Yogyakarta, mulai habis satu, Pangeran Mangkubumi pendiri Kasultanan Yogyakarta ada di samping kiri Om Bob, sampai nanti keturunan daripada Kasultanan Yogyakarta ada di sana. Ini Pakubuanan. Inilah makam ini. Makam ini dibangun oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung dimulai pembangunan tahun 1632. Pasca penyerangan ke Batavia, Sultan Agung setelah penyerangan ke Batavia tahun 1629, Om Bob, Sultan Agung lebih fokus ke pembangunan keraton. Beliau ambisi itu menaklukkan Batavia sudah mulai lurut. Beliau kemudian tahun pasca 1629 itu beliau memikirkan pembangunan di internal keraton, menata di bidang sosial ekonomi, di bidang keagamaan. Itulah Sultan Agung, dan di tahun 1632 Sultan Agung memerintahkan pembangunan Pajimbatan Imogiri ini, yang diserai tugas untuk mengarsiteki yaitu Tumenggung Citrokusumo. Berbeda dengan Giriloyo, sebetulnya Sultan Agung merancang pemakaman beliau ini ada di Giriloyo, yang diarsiteki dan dikomandoni oleh Pangeran Jumina. Namun dirasa sempit makam Giriloyo, dan ternyata Giriloyo itu didahului oleh ibu beliau dan oleh Pangeran Jumina, maka dimakamkan di sana. Sudah di Sultan Agung kan raja, arti raja itu jangan sampai didahului dulu. Dan makam yang pertama kali dimakam di sini Sultan Agung di sini. Nah, itu kan sekalian sekelumit tentang Pajimbatan Imogiri ini. Dimulai dibangun tahun 1632. Berarti kira-kira 13 tahun sebelum Sultan Agung wafat. Sultan Agung wafat tahun 1645. Dan di akhir-akhir beliau itu beliau sering datang ke Imogiri, menepi di sini sambil melihat proses pembangunan Pajimbatan Imogiri ini. Itu kawan-kawan sekalian, sebetulnya Om Bob mampir ke sini tujuan utamanya adalah untuk menelusuri dan mendoakan dua tokoh yang pernah Om Bob janjikan, yaitu Haryomangkunegoro dan Pangeran Putri Wandansari. Putri Wandansari istri Pangeran Pekik. Namun Om Bob tadi sudah mendoakan dari luar cukup, karena ini hari Minggu, Sabtu ini tutup, tidak boleh masuk ke dalam cukup Sultan Agung. Jadi Om Bob tidak bisa masuk ke sana. Om Bob cukup menuturkan di sini terkait dengan Putri Wandansari. Beliau adalah adik Sultan Agung, istri Pangeran Pekik. Istri Pangeran Pekik yang ketika tragedi Rorohoyi beliau ikut dimusnahkan oleh Amangkurat Agung. Makamnya ada di sini. Ini beliau. Waduh, matur suwun Pakde. Matur suwun Pakde kali ini Om Bob. Beliau tahu persis Pakde Tromo ini. Suwun Pakde. Tiap yang menemani Om Bob, beliau tahu Om Bob suka kopi. Matur suwun Pakde.
Ini sambil ngopi ya kan sekalian, karena ini di luar basal utama, ini boleh mengambil gambar dan merokok sambil udut di sini. Asal tidak di komplek makam. Itu adalah etika kita berziarah kawan-kawan sekalian, dan ini dibuktikan untuk diberi kopi. Ngopi dulu kawan-kawan sekalian. Memang nikmat sekali kawan-kawan sekalian, dan di Pacitan Imogiri ini sungguh sangat apa ya, beberapa peninggalan sejarah, bukti kejayaan Mataram ya ada di Imogiri ini. Inilah tempat leluhur-leluhur tanah Jawa, penguasa-penguasa Mataram dimakamkan di sini. Kembali kepada Putri Wandansari. Putri Wandansari itu adalah adik Sultan Agung Hanyokrokusumo yang kawin dengan Pangeran Pekik. Dia nanti menurunkan Retno Pembayun yang kawin dengan Amangkurat Agung, nanti melahirkan Raden Rahmat. Maka dari sini beliau juga putri dari Panembahan Anyokrowati, dari permaisuri Ratu Wetan. Ratu Wetan itu adalah Dyah Banowati, putri dari Pangeran Benowo Pajang. Karena sama, nasabnya sama dengan Sultan Agung, karena adiknya Sultan Agung. Itu kan sekalian, Bob telah mendatangi Pangeran Pekik di Banyu Sumurup dan sempat membuat beberapa konten, dan pulang dari Banyu Sumurup, Bob sempatkan mampir untuk mendoakan beberapa leluhur-leluhur tanah Jawa, Sultan Agung, dan semua duriyah beliau, wabil khusus dumateng Putri Wandansari dan Haryo Mangkunegoro yang Bob janjikan kepada kawan-kawan sekalian. Dan alhamdulillah sudah sampai sini. Walaupun bagaimana kawan-kawan sekalian, para pemimpin atau raja-raja Mataram, baik Mataram ketika di kota gede, kemudian Kertapleret, sampai nanti Kartosuro, dan pecah menjadi Kesultanan dan Kasunanan Surakarta ini, tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin bangsa Jawa, dan pemimpin-pemimpin agama. Karena gelarnya adalah Khalifatullah Sayyidin Pranotogomo, kawan-kawan sekalian. Yang sedikit banyak karena kekuasaannya membuat perkembangan agama Islam memungkinkan di tanah Jawa ini. Dimulai dari leluhur-leluhurnya, dari mulai Demak, Pajang, dan nanti Wong Agung Mataram, yaitu Ki Ageng Pemanahan, diteruskan oleh Panembahan Senopati sampai saat ini. Mari kita mencontoh sejarah, yang baik-baik kita ambil, yang jelek-jelek, contoh-contoh jelek dari sejarah masa lalu, dari para leluhur-leluhur kita nggak perlu kita tiru. Mari kita ambil yang baik-baik saja. Banyak leluhur kita yang baik-baik. Sultan Agung, Pakubuwono, Mangkunegoro keempat, Mangkunegoro keempat, Pakubuwono keempat, Pakubuwono pertama, dan banyak lagi, Pakubuwono ke-10. Sultan Agung sendiri pemimpin agama dan pemimpin pemerintahan. Mari kita bersama-sama belajar dari sejarah masa lalu kita. Salam udut kawan-kawan sekalian, salam ngopi. Ini Bob spesial dari Abdi Dalem Keraton di Pacitan Imogiri ini. Salam udut, salam ngopi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.